lu lihat Muhammad Salah nggak nonton kemarin? Jelek kan mainnya ya. Underperform banget lah gitu. Jelek banget. Iya. Iya kan? Ya Nggak bukan ada. Muhammad Salah yang kita kenal lah. Emang lu kenal banget ya? Nggak, maksud gua, iya benar. Nggak seperti Muhammad Salah yang biasa kita saksikan gitu Iya, kan. maksudnya gitu. Sampai penalti aja nggak gol ya kan. Iya. Pekan pertama belum apa-apa udah Manchester United versus Arsenal. Wah gila. Ya ini match besar Bang DJ. Apa namanya? Buat pendukungnya. Buat pendukungnya, Oh, benar. ChatGPT apa AI ya bilangnya? Katanya persentase MU juara sama MU degradasi gedean MU degradasi. Gak usah gitu. Enggak, itu ada loh. Gak usah gitu loh, Iya Bang. kan? Belum mulai nih, Bang. Oh iya, enggak, makanya gila loh. Masa iya sih udah datengin Bryan Mbeumo malah kan kasihan Bryan Mbeumo-nya Iya, gitu loh. Enggak Maksud gua lah. kalau sampai Akhir pekan ini akan bergulir lagi liga-liga di Eropa, terutama English Premier League, La Liga, Serie A, dan juga Bundesliga dan liga-liga di Eropa lainnya. belum Bundesliga masih minggu depan. Ya, Bundesliga masih minggu depan, Eredivisie udah mulai Serie A duluan. masih minggu depan. Ya, masih bersama gua Dave Revli dan Bang DJ di sini berdua di halftime break supported by Mills. Woi, Keren. Mbak Asih suka ngemil. Cakep. Terima kasih Mil. Iya. Ya kan. Kita tuh udah lama nggak ngobrol-ngobrol begini. Benar. Gue kadang-kadang, besok taping nih. Kagok nih kayaknya. Iya. Kayak gitu kan ngeliat cahaya-cahaya di studio. Makanya tadi pas sebelum mulai gua agak dari napas dulu sedikit gitu. Iya, Karena selain udah lama nggak taping, Mills dong. Mills, Ada ya. supporter kita. Kaget kali ini, gua Bang tadi DJ. tuh. Iya. Mills ya. Mills bener. Putih Nih, hitam lagi warna banget ini. iya warna lu banget kan Iya, sebenarnya kan? nih. Tuh Logo. terus juga ada itu Bang DJ, ada Jaket, jaket-jaket, jersey-jersey. Iya keren. Sepatu ya. Ya terima Terus kasih lah. sepatu gue belum nih kayaknya nih. Ya udah nanti aja udah Iya, ini berarti. dulu. Oh, iya, Yang penting iya. yang penting udah dia mau support kita dulu. Iya, Benar. iya. Thank you banget ya buat Mills ya. Buat Mills benar. Oke. Nah ini kita mau bahas tentang match week pertama Bang DJ. Kita Akhirnya masih Premier League sebagai fokus besarnya halftime benar. break ya. Ya. Dan sebelum match week pertama memang kemarin Precision. ya bukan. Kalau Liga Inggris kan, tanda Liga Inggris mau dimulai itu adalah Community Shield yang kemarin udah digelar. Oh benar. Itu kan. Jadi sepekan sebelum liga dimulai sepekan. Community Shield. Jadi Ya. kalau Community Shield udah main, oh berarti Ya. nggak lama lagi Premier League Akan mulai juga. Ya. ya kan. Dan seperti biasa Bang DJ, liga-liga akan dimulai. Kita akan membahas terutama di Premier League dan dari Big Six-nya dulu Bang DJ. Big Six ya? Iya. Enggak, tapi sebelum ngomongin Big Six, tadi gue naik ke studio ini, Gimana? Lu ketemu turunnya siapa? gue dari lantai 5 ke lantai 4 ya turun. Benar. Bang Digi jangan usah ngomongin Big Six. Emang yang dua tim itu masih big katanya kayak gitu. Nggak Dua boleh tim gitu. Yang mana? Nggak boleh gitu, Itu loh Bang. Bang, yang belasan musim lalu gitu kan. Iya juga ya. Soalnya kalau yang 4 kan masuk Liga Champions musim ini. Benar. Jadi gue juga agak, ini masih pantas nggak sih gue bilang Big Six gitu? Hah? Pantes masih lah. Masih jangan- pantas ya? Jangan gitu lah. Nanti gue di belum apa-apa udah di ini nih gue sama fans-fans di luar sana ya. Transfernya termasuk oke loh ini loh, transfernya dia loh. Kalau musim-musim lalu juga transfernya oke, pelatih aja transfernya oke ya kan. Iya sih. Tim yang itu kan. Iya, yang gitu. Nanti kita bahas lah pokoknya. Iya. Oh nanti sekarang dong. Iya, maksudnya Iya. bahas yang lain dulu. Mak lu masih kagok deh ya Iya, kan iya. bilang pekan pertama. Dibuka match Premier League oleh Liverpool melawan Bournemouth Bang DJ. Iya. Ini Liverpool yang gagal menjuarai Community Shield. Iya. Dan Nggak juga mesti juara kalau itu bahasanya gagal. benar, memenangi lah, nggak mesti Community juara. Shield, Iya. ya. Tapi Bournemouth yang juga pemainnya banyak yang pergi di bursa transfer kemarin Bang DJ, terutama Iya. di lini belakang ya. Ya, salah satunya Milos Kerkez yang justru pindah ke Liverpool. Benar. Ini Iya Milos kan? Kerkez balik lagi ke apa nama Balik lagi kemana? Bournemouth ke stadion Bournemouth. Iya. Vitality Stand. Vitality. Liverpool bukan main di kandang. Oh iya, sorry di Hah? Anfield. Ah lu Sorry di Anfield. kadang-kadang masih kayak Kagak yang Bang musim- DJ. yang kurang-kurang musim lalu tuh udah diperbaikin. Iya, Kayak iya, tim-tim di liga itu kan semua menatap musim ini dengan optimisme. Benar. Jadi lu kalau datang mesti yang benar ngecek gitu, ya kan. Liverpool main di kandang. Di Anfield Di ya. hadapan publik sendiri. Benar. Di Anfield. Ya kan tadi gua udah bilang apa Iya. namanya Bournemouth nih di jendela bursa transfer musim panas kemarin banyak pemain yang bergila terutama di lini belakang, Dinhausen, Kerkes dan juga Zabarnyi kalau gue nggak Iya. salah. Tuh nah, maksudnya gue pun belum melihat apa namanya sedikit banyak transfer yang dilakukan oleh Bournemouth juga gitu. Karena kan yang kita tahu di musim lalu Bournemouth itu cukup bisa merepotkan terutama untuk tim-tim besar Bang DJ. Iya. Gitu nah makanya sebagai
di pembuka match di musim baru ini gimana lu ngelihatnya, Bournemouth akan bisa menyulitkan Liverpool nggak nih? Berdasarkan apa yang udah ditampilkan oleh Liverpool, entah di pre-season yang udah dilaksanakan ataupun kemarin di final Community Shield gitu. Ya, yang jelas kan Dev, kita kalau bicara tentang musim baru, apalagi masuki pekan pertama, gue yakin 20 tim yang menjadi partisipan di Premier League pasti menatap musim ini dengan optimisme. Ya kalau kita bicara pre-season gitu ya, persiapan dari masing-masing kita bisa lihat kan. Mungkin yang lebih diekspos kan persiapan tim-tim besar. Sementara tim-tim yang seperti Bournemouth, Brighton, Brentford barangkali secara publikasi media di Indonesia barangkali nggak terlalu hingar-bingar gitu. Tapi memang yang menarik begini, datang ke Anfield menghadapi klub dengan status juara bertahan, dengan komposisi pemain yang banyak pemain-pemain andalannya dilepas musim ini atau ditransfer pergi ke klub lain musim ini. Itu tentu tidak sesuatu yang mudah bagi Bournemouth kan. Tapi gue justru lebih seneng ngomonginnya bukan dari sisi Bournemouth-nya, justru dari sisi Liverpool-nya. Mereka datang ke match week pertama gitu ya dengan status juara bertahan, dengan komposisi pemain yang gue nggak tahu apakah ini lebih baik dari musim lalu, lebih lengkap atau seperti apa. Tapi yang jelas dengan adanya transfer-transfer yang dilakukan, inilah mungkin pemain-pemain yang menjadi pilihannya si Arne Slot. Musim lalu kan kayak gue nggak mengecilkan kapasitasnya Arne Slot ya, tapi lu datang ke Premier League di musim perdana lu, terus lu juara Premier League itu kan tanpa ada suntikan pemain apa-apa ya. Ya ada nggak sih pemain yang masuk zamannya Arne Slot? Ada Chiesa, cuman kan apakah dipakai kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak menit bermainnya kan. Benar. Tapi bisa jadi juara. Tapi kan di Premier League, sementara di kompetisi yang lain sempat punya jalur yang baik untuk bisa jadi juara, tapi akhirnya gagal. Kalau kita berkaca dengan Community Shield yang memang gue sepakat bukan menjadi parameter tolak ukur ya, tapi kan paling tidak Arne Slot udah punya gambaran strateginya mau seperti apa. Kedatangan Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, siapa? Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Kalau kita ya ngelihat apa yang diinginkan Arne Slot kan kayaknya ini harusnya udah pas nih dengan apa yang diinginkan di musim ini. Lepas dia kehilangan Diogo Jota, semua ya publik sepak bola karena Diogo Jota mengalami kecelakaan dan meninggal dunia waktu itu. Justru apa yang mau ditampilkan di laga pertama? Kalau kita ngomongin komunitas, lu lihat Mohamed Salah nggak nonton kemarin? Jelek kan mainnya ya. Underperform banget lah gitu. Jelek banget. Iya kan? Ya bukan Muhammad Salah yang kita kenal lah. Emang lu kenal banget ya? Tapi maksud gua, ya benar. Nggak seperti Mohamed Salah yang biasa kita saksikan gitu kan. Maksudnya gitu. Sampai penalti aja nggak gol ya kan? Dia beberapa kali pernah lah nggak gol penalti gitu. Nah ini justru, apakah demam panggung, status juara bertahan, itu justru akan menjadi hambatan tersendiri di laga pertama. Beban tersendiri ya maksudnya. Dari status juara bertahan ditambah suntikan pemain-pemain ini, harusnya Liverpool, Arne Slot dan juga skuadnya bisa menampilkan lebih dari apa yang udah dia tampilkan di musim lalu, kasarnya kayak gitu. Dan itu menjadi beban. Itu menurut gua. Kalau menurut lu ngelihatnya gimana Liverpool? Ya lu tadi ngomongin Bournemouth juga. Kalau gue justru kenapa tadi gue mulai dari Bournemouth karena gue pengen lihat bagaimana Andoni Iraola ini meramu skuad barunya di di musim baru. Itu satu. Emang cuman segitu aja sih, karena ini kan pelatih yang cukup dibicarakan di akhir musim lalu dan di awal-awal bursa transfer musim ini. Salah satu pelatih cerdas dan menurut gue pelatih dari Spanyol yang nggak kalah gitu dari sisi taktik ya, strategi nggak kalah lah menurut gue dengan Mikel Arteta, dengan Pep Guardiola, bahkan menurut gue sih nggak terlalu ini ya. Itu dia. Nanti bisa menyulitkan lah. Itu dia. Nah itu fokusku di Bournemouth di musim ini, makanya pengen lihat si Andoni Iraola. Nah dari untuk Liverpool ya sendiri, Bang DJ, karena jujur aja di pre-season kemarin gue hanya nonton Liverpool ini di Community Shield kemarin.
Dan itu kan di mana Ryan Gravenberch itu berhalangan untuk bermain karena kalau aku nggak salah partnernya melahirkan lah gitu. Dan di situ permasalahan Liverpool sebenarnya cukup terlihat Bang DJ. Memang mungkin banyak yang bilang bahwa lini belakang masih salah satu menjadi fondasi masalah saat ini untuk Liverpool. Tapi kalau gue bilang ketika adanya Ryan Gravenberch, masalah itu mungkin masih bisa di cover oleh lebih sedikit tereduksi lah. Benar. Iya kan? Tapi mau bagaimanapun sedikit keuntungan Liverpool di sini adalah di jendela bursa transfer yang masih tersisa ini Liverpool udah bisa mengidentifikasi masalahnya gitu. Jadi dia masih punya waktu apabila dia ingin menambal kekosongan di permasalahan itu sendiri gitu. Entah di bagian pemain nomor 6 atau di lini belakang. Kalau gue bilang sih kayak gitu. Dan untuk kedepannya gue masih penasaran karena memang bener ya gitu. Match di Community Shield itu nggak bisa jadi parameter. Jadi kita belum melihat lah bagaimana kekuatan penuh dari Florian Wirtz, Hugo Ekitike yang kemarin pun cukup terisolir lah. Iya, gitu. tapi paling nggak Ekitike udah bisa nyetak gol. Bisa bikin gol ya kan? Bisa. Ya, artinya itu perlu. Dari space yang sempit dan lain-lain. Betul. Itu kan untuk menumbuhkan optimisme dia, motivasi dia tersendiri gitu. Gitu. Jadi untuk Liverpool ya gue masih ingin mantau karena bebannya cukup besar dari juara bertahan dan juga pemain yang dia datangkan. So far kayaknya Florian Wirtz yang paling mahal di jendela bursa transfer musim panas kemarin. Untuk Liverpool ya? Iya. Untuk Liverpool. Jadi itulah beban sendiri untuk Liverpool. Makanya buat fans Liverpool tentu ini akan menjadi menarik musim ini. Betul. Liverpool akan mengarungi musim ini tanpa Trent Alexander-Arnold. Ya. Ya kan? Ya kita nggak ngerti apakah Frimpong akan bisa mengisi peran yang ditinggalkan oleh Trent. Nah, Benar. terus gue juga pengen lihat itu apakah bagaimana perpaduan Alexis McAllister dan Florian Wirtz gitu untuk menopang Mohamed Salah, kemudian Gakpo di kiri. Iya, Luis Diaz juga kan udah pindah, jadi Gakpo mau nggak mau ngisi di kiri itu. Iya kan? Dan Ekitike apakah bisa lebih seproduktif? Iya. Lebih produktif dari Darwin Núñez yang akhirnya kemarin resmi ya? Resmi ke Al Hilal kalau gue nggak salah. Akan bermain di Timur Tengah. Satu lagi Bang DJ. Iya. Isak datang nggak? Boleh. Hah? Isak datang nggak? Nonton maksudnya buat yang besok. Ya kita ngomongin Isak ya, ini emang karena banyak yang bilang gini Bang DJ, Liverpool mungkin calon kandidat juara di Premier League musim depan kalau Isak datang. Kalau gitu. Isak datang. Iya. Kayaknya itu juga diomongin kalau Arsenal bisa mendatangkan Isak, Arsenal juga juara. Kayaknya semua ini harus karena Isak gitu kan. Sebenarnya enggak. Ya tapi gini lah, ini fenomena soal transfer Isak ini emang jadi luar biasa ya di medsos sudah. Iya, rame banget ini soalnya. Iya, ada yang gue dengar Isak barangkali akan katanya menggerutu lah karena nggak dilepas karena ketinggian harga atau apa gitu ya. Jangan-jangan dicadangin mulu di Newcastle atau apa nggak paham. Tapi kalau gue gini lah, Isak ini kan memang musim lalu luar biasa. Benar. Salah satu ya artinya lu bisa cetak 20 gol lebih itu kan amazing ya di Premier League ya. Dan kayaknya banyak tim-tim yang puzzle yang hilang tuh biasanya kan di posisi pencetak gol ini. Iya. Arsenal misalnya, Liverpool barangkali Núñez kan ya lo tahu sendiri. Bukan menjadi jawaban pada akhirnya. Iya, walaupun kadang-kadang bisa bikin gol yang kita nggak pikir nggak gol malah dibikin gol kayak gitu kan. Ya jadi kalau ditanya, ini kan sampai bursa musim ini kan sampai yang musim panas ini kan sampai 31 Agustus ya. Iya. Ya kita lihat aja deh setengah bulan ke depan kayak gitu obrolan-obrolan di belakang tuh kan menarik. Kalau fans Liverpool sih ada yang bilang sama gue, ya waktu Virgil van Dijk juga kasusnya sama kayak gini. Tapi kurang lebih datang di ujung juga. akhirnya datang. Benar. Ya berarti kita lihat lah nanti. Ya, makanya kita lihat juga Isak kan kalau nggak salah Newcastle pekan pertama akan melakoni laga di kandang Aston Villa. Iya. Iya kan? Ini juga Villa Park. Laga seru kan? Apakah Newcastle yang lolos ke Liga Champions ya kan, memenangi persaingan sengit. Aston Villa salah satu yang akhirnya tersingkir dalam persaingan Liga Champions tiket ke Liga Champions musim lalu, ini kan, musim lalu itu kan. Ya kita lihat lah pertandingan. Itu kan juga sama di Aston Villa, Dev. Emi Martinez belum ketahuan nih kemana nih. Oh iya. Iya kan? Kalau di ya, berarti kemarin kan baru rumor-rumor aja dia masih stay di sana. Iya. Ya kemarin gua ke Inggris juga kan gua ke Birmingham tuh. Ya publik Aston Villa tuh beberapa tuh ngomong, ya dia kayaknya ke MU tuh, ke Manchester United. Oli Watkins juga katanya ke MU. Close sudah ya, Oli Watkins sama
siapa namanya tadi kipernya? Emi Martinez kayaknya udah close dia kayaknya. Tapi belum tentu ya, Belum tentu. setengah bulan ini ya kita akan lihat gitu. Artinya selain Isak ya Emi Maksudnya rumornya udah nggak Martinez ada lagi gitu Bang DJ udah. kadang-kadang ya kan rumor gitu kan. Iya makanya. Asapnya hilang gitu, nggak taunya kejadian gitu. Iya. Tapi itu laga seru tuh Dev, Aston Villa sama versus Newcastle United. Sebenarnya dua tim yang ya mungkin 2-3 musim terakhir tuh menjadi pesaing buat the Big Six ya untuk bisa mendobrak 6 besar atau 7 besar gitu. Jadi itu laga seru juga di pekan perdana. Kalau nggak salah pertandingannya setelah Liverpool Bournemouth itu. Iya benar. Matchnya itu laga seru, mainnya di kandang Aston Villa. Ya. Manchester City, gimana ngeliat Bang DJ ini banyak banget perubahan dari Manchester City baru beberapa hari terakhir pemain-pemain yang kemarin intinya keluar Grealish ke Everton ya. Ke Everton, terus juga Savinho juga lagi proses untuk keluar juga. Kevin De Bruyne udah ke Napoli. Gimana lo ngeliat prospek City dengan mendatangkan Tijani Reinders, Cherki, Aït-Nouri? Kayaknya bukan nama-nama yang mungkin Tijani Reinders ya yang cukup populer lagi. Gimana? Populer kan. Gue tadi mau bilang kalau lo bilang ini gue tar dulu nih, ini pemain klub dari ini kan rival. Iya, rival lo. Iya. Rival gua dong. Rival Inter ya. Iya kan. Ya gini Dev. Sebenarnya kan kalau kita melihat Pep Guardiola di bursa transfer, dia sebenarnya menurut gua dia udah mencicilnya di musim dingin lalu ya. Marmus datang seperti itu kan dia. Jadi kayaknya udah dicicil lah. Ini mungkin kepingan-kepingan yang akhirnya dia coba penuhin sebagai puzzle yang utuh di tim Manchester City. Ya gue nggak bisa bilang Tijani Reinders itu akan bisa lebih perform dari Kevin De Bruyne ya. Iya. Tapi yang jelas mungkin udah ada di benaknya Pep Guardiola bagaimana dia akan menjalani musim ini dengan strategi yang lebih kaya. Gue nggak tahu, Guardiola nih diperpanjang 1 musim aja kan kalau nggak salah ya. Sampai dia kan perpanjang 1 tahun plus opsi 1 perpanjang lagi. Artinya kan ini penentuan banget. Iya, dengan musim lalu mereka gagal dapat gelar 1 pun kan. Iya kan? Itu pertama kali dalam sejarahnya Guardiola bersama Manchester City dia nggak bisa dapat 1 gelar dalam 1 musim gitu, 1 gelar gitu. Ya jadi kalau menurut gua dia akan mencoba banyak hal, opsi banyak hal. Kemarin di FIFA Club World Cup kan juga ya lo lihat lah kinerjanya juga nggak maksimal. Makanya itu. Tapi gue selalu percaya gini bahwa seorang Pep Guardiola adalah seorang yang gue bisa bilang dia brilian. Dia pasti punya cara untuk membuat Manchester City yang dia pengen itu bisa berjalan. Kalau gue bilang kan kayak musim lalu aja awal-awal kan dia bagus startnya. Baru setelah itu ya setelah Rodri cedera sih ya. Jadi gue rasa City tetap optimis. Ya paling nggak tiket ke Liga Champions musim depan itu menjadi target utama. Juara ya tentu justru ya juara Premier League kembali. Iya. Dan ya mencoba sejauh mana mereka bisa berkiprah di turnamen-turnamen lain gitu seperti FA Cup dan Champions League seperti itu. Karena Guardiola sendiri pun udah statement juga Bang DJ, dia nggak mau skuad yang begitu gemuk. Jadi makanya karena dia udah banyak mungkin ya mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin Januari lalu, makanya di sini kelihatannya nggak begitu banyak nih yang dia ambil gitu loh. Makanya dia bursa transfernya aktifnya sebelum Club World Cup mulai aja gitu. Buat jadi pemanasan pemain-pemain yang akan datang kan. Setelah itu kayaknya gue baru dengar rumor hanya Donnarumma nih yang mau mulai obrolan gitu kan. Sisanya untuk pemain yang di atas lapangan maksudnya yang 10 depannya kayaknya belum ada obrolan apa atau rumor apa-apa lagi sih gitu Bang DJ. Jadi makanya melihat kondisi kayak gini apakah bener nih Pep skuadnya cukup segini ya itu dia makanya yang jadi tanda tanya besar. Dan ya seorang Pep kan maksudnya skuad kayak gini harusnya bisa dia maksimalkan dan pasti ada aja kejutan yang bisa dia datangkan gitu Bang DJ. Yang gue tunggu sebenarnya dari musim ini bersama Manchester City, satu ketajaman Erling Haaland lagi, apalagi dengan tidak adanya Kevin De Bruyne yang lo tahu kan raja assist. Supply, Gue pengen lihat sih sebenarnya sejauh apa Erling Haaland bisa berkiprah di musim ini. Dan pekan pertama dia akan menghadapi Wolves. Ya Wolves yang kehilangan
Matheus Cunha kan pindah ke Manchester United. Tetangganya, Iya, ke tetangganya. Ya ini juga akan menjadi ujian tersendiri buat Manchester City. Mainnya di Molineux ya, di kandangnya Wolves ya. Dan sering kali kesulitan loh City kan menghadapi Wolves. Iya. Kayak gitu. Ya gue sih sebagai bukan fans ya sebagai fans Silva senang-senang aja sih kalau City terseok-seok ya. Tapi lu kan juga akan menghadapi laga rumit di pekan pertama. Benar. Akan menghadapi sang juara Community Shield. Iya. Crystal Palace. Iya. Apalagi kalau Guardiola nggak pengen gemuk, kalau menurut gua skuadnya Chelsea masih gemuk. Ya. Tetap semua segemuk apapun skuadnya Chelsea, Maresca hanya ingin melatih 25 pemain aja gitu. Jadi yang lainnya? Sisanya disuruh ini manajemen. Enak juga ya, dibayar gajinya tapi nggak main ya. Nggak main. Oh. Kan ada yang dikirim ke Chelsea B, ada yang di loan, ada yang di apa itu udah prospek clear dong. Prospek bisnis tenang aja iya. Karena Chelsea gini deh Bang DJ, ini masuk ke pembahasan. Iya kalau Chelsea lu gue kasih panjang nih ngobrol ya kan. Lu perlu ada cowok nih, suruh sini aja dia. Segmen Chelsea khusus ya kan. Banyak yang bilang bahwa gue inget banget ketika Todd Boehly awal datang tuh banyak yang meragukan dan mempertanyakan skuad gemuk bla bla segala macam, tapi di musim lalu yang memang berkat dari pelatihnya itu sendiri Enzo Maresca yang berhasil membuat skuad gemuk ini menjadi satu kesatuan skuad yang dibutuhkan untuk menjalani di beberapa kompetisi secara optimal kalau menurut gue. Memang sempat ada turunnya karena emang pemain ini salah satu skuad yang cukup muda secara average, dan di musim ini transfernya gue bilang cukup Bang DJ, cukup optimal dan cukup smart lah kalau menurut gue gitu. Karena selain mendatangkan beberapa pemain, Chelsea juga bisa dan berhasil menjual pemain-pemainnya dengan harga yang cukup oke, dan secara bisnis ini juga cukup oke juga untuk Chelsea gitu. Dan bagaimana pemain yang didatangkan pun itu bisa mengisi kekosongan yang dibutuhkan atau bisa mengisi posisi yang sangat dibutuhkan, entah untuk utama ataupun untuk gue nggak mau bilang sebagai pemain cadangan tapi rotasi. Bagian dari rotasi gitu loh Bang DJ. Karena Chelsea kan musim depan akan main di Champions League Bang DJ. Gitu ya? Iya. Kenapa mesti nyoleh sih? Setelah sekian lama ya? Iya. Ke habitatnya yang seharusnya. Yang seharusnya, benar. Main di Champions League, main di FA Cup, dan juga EFL nanti semua nanti butuh skuad yang cukup oke, dan skuad sekarang buat gue udah cukup oke. Cuman memang sangat disayangkan Levi Colwill harus cedera. Gitu. Nggak harus sih, emang sayangnya cedera aja gitu, dan kayaknya cederanya cukup parah dan akan memakan waktu recovery-nya cukup lama. Jadi itu yang akan dipantau dari posisi back yang ada sih. Kalau gue pribadi ya, jujur gue memang penasaran sama back yang baru didatangkan, yaitu Jorel Hato dari Ajax di situ. Dan menghadapi lawan Crystal Palace, jujur derby London nggak pernah mudah Bang DJ. Nggak pernah mudah. Ya, derby London nggak pernah mudah, apalagi Crystal Palace punya suntikan moral ketika kemarin dia berhasil menang lawan Liverpool ya. Kalau gue bilang bukan menang di Community Shield, menang lawan Liverpool ya gitu loh Bang DJ. Jadi itu suntikan moral tersendiri untuk Crystal Palace, dan gue rasa ini akan sulit bagi Chelsea, tetapi bagaimana gue melihat permainan Chelsea di atas lapangan mengalahkan PSG juara dunia, akan memasang badge juara dunia di sini selama 4 musim ke depan. Yo, gitu. Luar biasa, ngeri. Tapi Chelsea deserve sih untuk itu. Iya, makanya, dan dari segi permainan gue cukup yakin dan juga pede Bang DJ di sini. Jadi lo yakin Chelsea akan bisa dapat poin sempurna menghadapi Crystal Palace? Iya. Gitu ya. Iyalah. Ya tapi gue harus kasih tahu lo cocok logi ini, Dev. Ya, ini ada cocok logi yang udah sombong, udah pede dibalas cocok logi. Ada cocok logi yang bisa jadi membuat pikiran fans Chelsea. Ini kan musim keduanya Enzo Maresca menangani The Blues. Dan untuk kedua kali secara beruntun dia akan membawa timnya mengarungi kerasnya Premier League di kandang sendiri. Musim lalu di kandang sendiri main pertama. Lawan City lawan Manchester City. Iyalah. Nah, ada persamaan Manchester City dan Crystal Palace, Pak.
Sama-sama menang di match pertama. Dua-duanya bukan. Manchester City datang ke Stamford Bridge. Begitu pula The Eagles Crystal Palace datang nanti ke Stamford Bridge, sama-sama statusnya menang Community Shield. Ya. Menangnya juga adu penalti, Pak. Iya, City benar. waktu itu menang lawan MU, Crystal Palace menangnya lawan Liverpool. Jadi kalau numerologi, cocok logi, ya kan? Ya belum. Apalagi pekan perdana. Dan lu mesti ingat, yang namanya si Oliver Glasner ini, Pak, ini tuh jadi momok. Iya. Aston Villa kalah di semifinal FA Cup, Manchester City kalah di final, Liverpool kalah kemarin. Mungkin hasil 90 menitnya seri, tapi secara permainan lu sendiri tadi bilang, ya kan? Jadi apalagi nanti ada pemain-pemain baru yang baru datang setelah FIFA Club World Cup, ya ini jadi tantangan tersendiri buat Maresca. Karena sejarah kadang-kadang punya caranya sendiri untuk terulang kembali. Ya moga-moga sih Chelsea menang, moga-moga. Tapi kalau gue udah ngomong duluan nih ya kan, cocok loginya. Jangan-jangan skornya 0-2 juga kan, nggak tahu. Tapi gue harus counter di sini Bang DJ. Nggak apa-apa counter. Yang lo bilang di sini non teknis. Ya. Non teknis. Kadang-kadang yang non teknis itu lebih punya pengaruh ya kan, 1%-nya ya kan. Iya. Itu aja. Tapi enggak, gue cukup percaya dengan bagaimana permainan yang ditampilkan aja sih Bang DJ dari yang udah ada, yang udah pernah dimainkan. Betul. Bagaimana Chelsea ketika dapat pressure, bagaimana Chelsea mengcrack tim-tim yang parkir bis atau tim-tim yang bertahan. Gue mungkin udah sedikit optimis lah dibandingkan Crystal Palace nggak bertahan loh mainnya. Iya tahu. Iya kan? Jadi justru itu makanan Chelsea. Glasner tuh datang besok gitu ya. Itu pasti ya nggak ada salahnya dong gue nyuri poin dari Stamford Bridge. Iya, nggak ada salahnya. Jadi gue yakin laga tuh seru. Tapi kalau pulang tanpa poin pun nggak ada salahnya juga Bang. Iya, kalau pulang tanpa poin sih bukan nggak ada salah, itu nggak boleh sebenarnya, harus kan paling nggak dapat poin. Tapi nggak apa-apa. Optimisme Chelsea itu harus dibangun. Semua optimis. Semua tim kan optimis. Semua optimis benar. Iya kan. Seperti tim-tim juga yang promosi kan, Dir. Benar. Musim ini ada Sunderland, Leeds. ada Leeds United. Oh, Sunderland udah lama banget ya. Maksudnya terakhir kayaknya itu terakhir gue ngikutin bola tuh. Kayaknya SMP apa gue. Iya. Ngeliat Sunderland ya di Premier League tuh. Sunderland, Leeds United, Burnley, ya kan? Itu juga mereka optimis musim ini. Ya mereka harus optimis supaya bisa menaikkan semangat mereka untuk tidak mengulangi apa yang terjadi pada Leicester City, kemudian siapa lagi 2 tim yang kemarin, Southampton, kan Ipswich, promosi langsung turun lagi kan. Ya moga-moga Leeds United, Burnley dan Sunderland bisa memberikan persaingan yang sengit lah, jadi warna, tidak menjadi bulan-bulanan, tidak menjadi lumbung. Scott Parker balik loh. Scott Parker. Iya. Scott Parker pernah di Chelsea ya? Lupa gue ya. Enggak ya, Scott Parker Newcastle dia pernah. Bukan lupa atau enggak sih, masalahnya gue waktu itu belum sempat ngikutin. Belum ngikutin ya. Iya. Tapi dia sekarang bersama Burnley. Dia bersama tim dari Turf Moor. Oke. Laga pamungkas, Bang DJ. Katanya big match ya? Big match ya. Box office of the week. Pekan pertama belum apa-apa udah Manchester United versus Arsenal. Wah, gila. Ya, ini match besar Bang DJ. Buat pendukungnya. Buat pendukungnya, benar. Enggak lah, buat Premier League juga lah. Banyak yang menantikan duel antara Gyökeres dan juga Šeško. Cuman kayaknya sih kalau dilihat dari kedatangan Benjamin Šeško sih kayaknya di match pertama nanti belum, nggak tahu ya, mungkin belum bisa dimainkan, tapi nggak tahu lah, itu kan bagian dari strateginya Amorim karena match fitness dan lain-lain. Tapi kalau menurut lo gimana Bang DJ dari perjalanan ini, dua-dua dapat trofi loh di kemarin Summer Series loh. Trofi itu ya? Yang itu trofi ya? Trofi ya? Iyalah trofi lah ya. Ada diangkat-angkat soalnya ya. Iyalah. Iya. Ya, yang jelas Old Trafford musim ini lebih bergelora. Ini menjadi musim pertama Ruben Amorim akan memimpin Setan Merah dari awal musim. Dari awal musim, ya kan? Kalau musim lalu dia punya alasan mungkin ya. Gua kan nanggung nih dari di tengah-tengah musim, dan banyak yang sudah dilakukan menjelang musim baru ini di bursa transfer.
Lu sebelum ngomongin siapa tadi Benjamin Sesko, dia udah datengin Bryan Mbeumo ya dan kan? Matheus Cunha dan Diego Leon. Diego Leon Paraguay, Ya, orang Paraguay. benar. Ya ini kan harusnya menjadi semangat tersendiri bagi seorang Amorim. Ini kayaknya emang gue perlu mereka untuk bisa menerapkan taktik yang sesuai dengan apa yang dia pengen gitu. Ya. Kita ngomongin Bryan Mbeumo pindah dari Brentford ya, Dev, ini kehilangan Bryan Mbeumo, kehilangan Thomas Frank juga kan. Thomas Frank kan juga Kehilangan kipernya juga. ya pindah ke Spurs ya. Jadi Mbeumo mungkin menjadi opsi dari musim lalu kan Manchester United jelek banget ya. Wah, iya bener. Banget kan. Jumlah poin sama jumlah nyetak gol kayaknya ya gitulah ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi Mbeumo ini barangkali bisa menjadi salah satu jawaban karena musim lalu setahu gue dia cetak 20 gol. Iya. Iya kan? Nyetak 20 gol di Premier League nggak mudah. Cuma pertanyaannya seberapa cepat Bryan Mbeumo bisa beradaptasi dengan gaya mainnya Ruben Amorim, terutama para pemainnya yang mengimplementasi taktik kan, Bruno Fernandes, kemudian Kobbie Mainoo, si Christian Eriksen masih ada nggak? Udah enggak ya. Matheus Cunha gitu kan. Nah, ini juga akan menjadi PR tersendiri. Tapi yang jelas Amorim butuh pemain-pemain di belakang striker yang bisa punya punya inisiatif, agresivitas untuk mencetak gol. Cunha juga musim lalu 2 digit loh dia. Iya. Dia kan 14 gol kalau nggak salah bersama Wolves, salah satu gol getternya Wolves. Wolverhampton. Iya. Jadi justru gue mau lihat dua pemain ini bagaimana mereka bisa padu dengan Bruno Fernandes sebagai otak dari permainan Manchester United. Iya. Kalau Benjamin Sesko, ya ini menurut gue pembelian yang harusnya akan menjadi pembelian yang luar biasa. Ini pemain 22 tahun kan dia. Benar. Di RB Leipzig juga cukup produktif lah. Dia selalu 2 digit di 3 musim terakhir, 2 musim bersama RB Leipzig, semusim sebelumnya di RB Salzburg. Jadi menurut gue pemain muda punya semangat tinggi, ya gue rasa itu akan menjadi warna tersendiri bagi Manchester United. Tapi yang jelas sih publik Old Trafford ya pengennya, ya kan? Ya jangan kayak musim lalu lah. Cuma kemarin gue ChatGPT apa AI ya bilangnya, katanya persentase MU juara sama MU degradasi gedean MU degradasi. Gak usah gitu. Nggak itu gitu. Ada loh. Gak usah gitu loh, Bang. Iya, kan? Belum mulai nih, Bang. Oh iya, nggak, makanya. Gila loh. Masa iya sih udah datengin Bryan Mbeumo, malah kan kasihan Bryan Mbeumo-nya gitu loh. Maksud gue kalau sampai babak belur gitu kan. Itu kalau ngomongin Manchester United. Iya, Arsenal. Dan menjamu Arsenal musim lalu kan Arsenal tuh nggak kalah lah sama MU ya. Menang sekali, seri walaupun seri di laga kedua ya. Ya kalau kita ngomongin Arsenal udahlah Dev. Gua kemarin waktu libur kemarin gua ke London, gua banyak ketemu sama fans Arsenal. Justru malah banyakan Arsenal. 12 orang gua tanya. Arteta out atau Arteta stay. Ya kan? Jadi ngerame di kita doang kayaknya gitu. Ya, karena di sana mereka menghargai apa yang dilakukan Arteta. Mereka juga paham bahwa sepak bola adalah industri, adalah bisnis. Walaupun mereka juga pengen Arsenal jadi dapat trofi atau juara lah ya. Mereka bilang Arteta tuh nggak jelek, bagus. Kita menang 2 kali lawan Real Madrid di Liga Champions kan musim lalu kan. Nah, kepingan-kepingan yang hilang itu yang sekarang berusaha dibenahi oleh seorang Mikel Arteta. Dia belilah striker ya kan selalu permasalahannya Arsenal butuh striker murni, pemain nomor 9 murni kan. Based on musim lalu, iya. Ya, datengin Gyökeres. Ya gue nggak tahu, ujian pertama belum apa-apa di Old Trafford. Iya. Tapi menurut gue ini ujian yang bagus loh. Benar. Iya kan? Iya. Kali aja hat-trick. Kali aja, nggak usah nanggung-nanggung lah. Iya, benar. Iya kan, bisa cetak hat-trick di Old Trafford kan, nama lu bisa lebih hebat lagi gitu. Iya. Arsenal tuh musim ini lebih berbenah deh. Gyökeres masuk, terus siapa lagi? Iya, tapi kalau menurut gua ya, Arsenal itu cuman menggantikan pemain-pemain yang pergi doang sih, Bang DJ. Ya nggak bisa bilang gitu. Lu kan harus menggantikan pemain yang pergi, tapi juga dilihat dari kapasitasnya lebih bagus nggak. Kalau gantiin doang, lu juga bisa disuruh ke sono gantiin, ya kan? Nggak bisa. Iya, maksudnya tapi menurut gue
yang keluar dari Arsenal sama yang masuk itu kualitasnya sama gitu loh. Jadi paling cuman nambahin si Gyökeres doang nih peran pentingnya. Yang didatangkan Zubimendi, Norgard di tengah. Itu cuman gantiin Jorginho sama Thomas Partey nih. Zubimendi sama Thomas Partey buat gua entah ya, mungkin karena gue jarang nonton Zubimendi, gue mungkin sekarang lebih prefer Thomas Partey yang ada di situ sebenarnya. Kanan udah milik Bukayo Saka. Di kiri udah milik Martinelli. Paling tambahannya sama Madueke doang gitu, sama pelapisnya si Trossard. Itu yang gue bingung, Madueke ngapain nih pindah ke Arsenal ya? Ya sebenarnya kan menjaga hubungan baik sama Chelsea apa gimana sih? Gue nggak ngerti gue. Gak tahu. Gue kalau jadi Arsenal sih gue nggak ambil Madueke deh. Ya makanya gue. Jual murah ya? Hah? Enggak lah. Untung Chelsea beli. Ya Chelsea untung, ini ngomongin Arsenal kan ngapain gitu loh? Ya enggak, ya kan diproyeksikannya untuk sebagai pelapis. Kok sebelah gue rasa komentar tuh, ngapain Madueke nih gitu kan? Dia malah seneng karena dia seneng ya? Iya, malah harusnya dia kan diproyeksikan menjadi pelapisnya Bukayo Saka. Cuman apakah bisa posisi Bukayo Saka digantikan kan enggak. Makanya dia ditaruh di kiri karena Madueke juga bisa main di kiri gitu. Yeah. Dan mungkin sebagai rotasi nanti akan dilakukan, entah Madueke-nya yang jadi starter atau nanti Bukayo Saka main cuma 60 menit. Cuman secara overall buat gua Arsenal cara bermainnya masih nggak jauh beda dari musim lalu. Cuman memang intensitasnya juga mungkin dari segi intensitas dia cukup meningkat dari musim lalu. Sisanya ya blessing in disguise, ya Arsenal udah punya Pocher, udah punya satu yang bisa cetak gol. Itu sih kalau gue yang lihat dari Arsenal gitu. Kemarin dia nyetak gol Gyökeres kan lawan Bilbao ya. Iya. Sundulan katanya. Kan ada yang bilang dia bisa nyetak gol lawan Sundulan. Bisa tuh kemarin. Makanya jangan dipancing-pancing. Tadi Gyökeres. Nah, ini tadi lu pancing-pancing hat-trick beneran, Mbak. Jangan. Kalau itu sengaja sih. Iya kan, sengaja. Enggak, fans MU ya enggak apa-apa lah. Udah biasa kalah 3 gol. Musim lalu. Tapi seru sih nanti ini pertandingan. Seru. Ini namanya pertandingan pekan pertama tuh, ya kan? Semua serba mungkin gue nggak bisa bilang 100% meraba-raba, tapi namanya musim baru kan. Apalagi pemain-pemain baru, ya kan? Jangan-jangan rumputnya juga baru, ya kan? Enak nggak nih diinjek gitu kan? Tapi yang jelas ini musim yang baru dan juga fenomena yang baru juga karena setiap tim udah punya nomor 9 ya Mas. Terutama di Big Six ya, karena tadi kita bahas Big Six sudah punya Spurs nomor. Emang ada Big Six 9? Dominic Solanke. Jangan salah lah, Dominic Solanke. Iya. Akademi Chelsea. Lu mah Chelsea mulu. Gue demen nih Chelsea kalah nih. Biar seru pembahasannya gitu loh. Iya kan? Ya cuman yang jelas semua tim Big Six atau tim besar di Premier League udah punya nomor 9-nya masing-masing. Jadi harusnya sih no issue untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan untuk menjadi gol. Karena memang esensi dalam sebuah pertandingan adalah gol sebanyak-banyaknya. Karena tim yang mencetak gol lebih banyak dia akan menang gitu. Dan gue berharap sih selain musim ini bisa lebih rame, lebih sengit ya. Kalau perlu sampai pekan terakhir gelar juaranya itu dipertarungkan, golnya juga makin banyak. Harusnya. Iya kan? Iya. Mungkin gue nggak ngada-ngada ya kalau jangan-jangan musim ini yang bisa cetak gol lebih dari 20. Mungkin nanti akan ada lagi tuh ya. Bisa lebih banyak ya. Wah itu keren sih. Nyentuh angka kepala 3 mungkin nanti akan ada juga tuh. 30 gol. Ya kemarin Muhammad Salah sayang ya nggak nyampe. Hampir tuh sebenarnya punya peluang gitu. Tapi yang jelas akhir pekan Liga sudah dimulai, Premier League. Iya. Dan halftime break kali ini udah disupport by Mills Bang DJ. By Mills. Iya, benar dong. Gue mau pakai yang biasanya lo kan suka ganti-ganti tuh. Hitam. Kok kayak MU banget warnanya ya? Iya. Jangan-jangan? Jangan suka gitu lah. Iya kan? Ya udah pokoknya Sobat Kompas jangan lupa juga baca berita-berita di Kompas ID dan di Harian Kompas. Dan ikuti Premier League. Dengan halftime break pasti. Dengan halftime break, ya kan. Ya banyak lah, boleh ngikut mana aja tapi halftime break jangan lupa. Terutama fans Chelsea nih, ya kan? Gua kalau fans Chelsea tuh militan, Pak. Rame nih, rame. Kesetiaannya nggak perlu diragukan kan? Benar. Nggak perlu. Ya walau kadang-kadang harus sengap, kadang-kadang mesti menepi sedikit. Iya. Tapi ya lu kan ceria gitu ya kan. Stamford Bridge bergelora gitu kan. Main Liga Champion loh. Main. Ketemu Inter nggak nih? Pengennya sih ketemu ya. Moga-moga ya. Kan bukan sistem grup ya, sistemnya di Liga. Iya, di Liga. Iya. Jadi cukup sekian dulu Bang DJ. Selamat datang kembali musim baru dan nanti
kita kayaknya akan ketemu lagi di review Bang DJ setelah match week atau setelah match day pertama. Sekarang sekian dulu, terima kasih, thank you guys, bye-bye.